أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, berkat limpahan rahmat dan inayahnya jualah kita dapat bertemu kembali dalam acara siaran MDIM TV di acara kisah-kisah teladan. Hari ini insya Allah Ibu akan menceritakan seorang panglima Islam terhebat, salah satu dari 10 panglima Islam terhebat, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Quraisy Al-Mukhzumi Al-Makki, nama lengkapnya. Ayahandanya seorang pejabat terkemuka. Ibunya bernama Lubabah As-Sughra binti Al-Haris, saudari dari istri Rasulullah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha. Khalid bin Walid, beliau adalah seorang yang ahli dalam siasat perang, mahir segala senjata, jago dalam berkuda, dan dihormati oleh prajuritnya. Dia adalah panglima perang yang sangat hebat, tak pernah kalah dalam peperangan. Sebelum ia masuk Islam, banyak perang yang telah dilaluinya. Banyak perang yang telah diikuti oleh si Khalid bin Walid. Salah satunya adalah perang Uhud. Seperti yang sering kita dengar, perang Uhud. Perang Uhud ini pasukan muslim mengalami kekalahan. Di sana pasukan muslim berjumlah 700 orang dan pasukan kaum kafir berjumlah 3.000 orang. Kalau dalam perbandingan itu adalah 1:4. Nah, bayangkan, hanya dengan izin Allah mereka dapat menang. Namun di dalam perang Uhud ini, karena si Khalid bin Walid masih berada di dalam panglima musuh, mereka mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya mereka ini menang. Tapi karena pasukan memanah yang ada di gunung yang diperintahkan oleh Nabi ini tidak mendengarkan apa kata-kata Nabi, karena melihat di bawah sudah mereka, kawan-kawan yang lain telah mengambil harta rampasan perang. Lalu mereka turun ke bawah dan si Khalid bin Walid ini masih berada di posisinya. Melihat pasukan memanah yang berada di atas gunung itu turun, lalu Khalid bin Walid menyerang mereka dari 2 arah, lalu terkumpul pasukan muslim di tengah. Terjadilah lagi peperangan yang menyebabkan kaum muslim mundur karena mereka tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, dan akhirnya pasukan muslim kalah dalam perang Uhud ini. Tahun ke-7 Hijriah, Nabi melaksanakan umrah bersama dengan 2.000 sahabat sebagaimana yang telah disepakati dengan kaum musyrikin selama 3 hari. Nah, di situ
Ternyata ada Walid bin Walid, saudara kandung Khalid bin Walid yang telah lebih dahulu masuk Islam. Rasulullah bertanya kepada Walid, "Mana Khalid?" kata Rasulullah. Lalu apa yang dijawab oleh si Walid? Walid mengatakan, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan Khalid. Lalu kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi? Orang yang seperti Khalid bin Walid ini tidak mungkin tidak tahu dengan Islam. Orangnya cerdas, kata Nabi. Dia tidak mungkin tidak tahu dengan Islam. Kalau seandainya dia menggunakan kehebatan dan kecerdasannya dalam bertempur untuk kaum muslimin, maka itu lebih baik bagi dia. Maka kami akan mengedepankan dia, kata Nabi kepada saudaranya Walid bin Walid. Walid bin Walid, saudara kandungnya, ingin mengajak si Khalid bin Walid ini untuk masuk Islam. Dia cari Khalid kemana, tidak bertemu. Lalu dia kirimkan sebuah surat yang mana isinya ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, aku tidak mengerti mengapa engkau sampai saat ini masih memusuhi Rasulullah. Namun beliau menanyakanmu, seandainya engkau menggunakan kecerdasanmu dalam bertempur, maka Rasulullah akan mengedepankanmu dan menjadikan itu lebih baik bagimu. Ternyata si Khalid bin Walid ini terkesan. Oh, ternyata Rasulullah mencari aku. Ternyata Rasulullah menanyakanku. Mulai saat itu dia akan mencari Rasulullah dan ingin menyatakan dirinya masuk Islam. Khalid menemui beberapa orang. Dia mengajak mereka untuk masuk Islam, tetapi mereka menolaknya. Lalu dipacu kudanya untuk mendatangi Rasulullah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Utsman bin Talhah dan Amr bin As. Mereka punya tujuan yang sama. Berangkatlah mereka bertiga menemui Rasulullah. Allah mengilhamkan pada Rasulullah tentang kedatangan mereka. Walid bin Al-Walid menemuinya di tengah perjalanan. Rasulullah menunggumu, beliau sangat senang dengan kedatanganmu, kata Walid bin Walid kepada saudaranya Khalid bin Walid. Mereka pun bergegas menemui Rasulullah. Rasulullah menyambut dengan hati yang senang. Lafal syahadat lalu diucapkan. Khalid minta didoakan agar dosanya yang telah lampau diampuni oleh Allah. Rasulullah pun mendoakannya. Nah, setelah masuk Islam, Khalid mengikuti peperangan besar. Perang Mu'tah namanya. Jumlah kaum musyrikin pada saat itu hanya berjumlah 3.000 pasukan dan pasukan Romawi berjumlah 200.000 pasukan. Jumlah yang sangat perbandingannya tidak setara. Di dalam perang Mu'tah tersebut Rasulullah memerintahkan 3 panglima perang yang akan memimpin dalam peperangan tersebut, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Jika Zaid bin Harisah kata Rasulullah meninggal, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Lalu Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Mengapa Rasulullah tidak menunjuk Khalid bin Walid pada saat itu sebagai panglima perang? Karena apa? Nabi mengetahui bagaimana perasaan kaum muslim dan 3 orang tersebut adalah lebih tua dari Khalid dan Khalid baru saja masuk Islam. Di tengah peperangan, 3 pemimpin tersebut, 3 pemimpin pasukan yang telah dipilih Rasulullah itu telah syahid. Para sahabat bermusyawarah untuk mencari siapa penggantinya. Perang masih berlangsung. Khalid bin Walid terpilih menjadi panglima pengganti. Karena mereka tahu orang yang paling jago dalam berperang di sana adalah hanya Khalid bin Walid. Nah, selama Khalid bin Walid menjadi panglima perang dalam perang Mu'tah tersebut, alhamdulillah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dengan siasat perang yang dimilikinya, pada malam itu sebelum peperangan terakhir dimulai, Khalid berpikir bagaimana caranya
mengalahkan pasukan Romawi yang jumlahnya sangat banyak dibandingkan kaum muslimin. Karena kecerdasannya dalam strategi perang ini, dia bisa mengatur bagaimana pasukannya dalam menghadapi pasukan Romawi. Diaturnya sedemikian rupa, yang kanan ke kiri, yang depan ke belakang, dan yang barisan depan dulu maju satu-satu, lalu ada lagi barisannya yang maju lagi, supaya terlihat bahwa pasukan muslim ini ada yang membantu. Karena ketika berhadapan dengan pasukan Romawi ini, mukanya berbeda-beda. Mereka terkelabui, dan di belakang barisan juga ada pasukan berkuda yang mengibas-ngibaskan debu. Sekiranya ini adalah pasukan muslim, ini ada yang membantu dari belakang, padahal tidak. Pasukan itu saja yang berputar, supaya ketika bertemu dengan musuh, mereka ini punya wajah yang berbeda. Dan itulah siasat strategi perang yang dimiliki Khalid, menyebabkan mereka menang dalam perang Mu'tah tersebut. Karena strategi perang Khalid yang cukup cerdas ini membuat dia semakin terkenal menjadi panglima hebat. Banyak orang yang mengagumi dan memujinya. Ia diangkat menjadi pemimpin pasukan di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, setelah Rasul wafat, kepemimpinan umat muslim dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar ini percaya kepada Khalid karena dia selalu yang memimpin peperangan, selalu menang. Kaum muslimin ini selalu menang dalam peperangan. Namun setelah Abu Bakar wafat, Khalifah Umar menggantinya dengan sahabat yang lain. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ditunjuk sebagai panglima perang tersebut. Ditunjuk oleh Umar. Apakah Khalid sedih? Tidak. Karena bagi dia menjadi panglima perang itu hal yang biasa, dan menjadi prajurit pun juga hal yang biasa. Para sahabat yang lain merasa kaget dan heran ketika Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Namun Khalid dengan ikhlas mentaati perintah Khalifah. Khalid bin Walid kembali menjadi prajurit biasa, namun baginya itu adalah hal yang biasa. Dia tetap berjuang sepenuh tenaga bersama kaum muslimin, karena Allah lah yang menjadi tujuannya. Kurang lebih 100 peperangan yang telah diikutinya, dan itu selalu membawa kemenangan ketika pulang. Akhirnya orang yang mendapat gelar Saifullah itu, pedang Allah, si pedang Allah yang selalu terhunus, meninggal dalam keadaan sakit di atas tempat tidur beliau. Beliau meninggal dunia pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah. Nah, anak-anak yang hebat, mari kita tiru keberanian, kecerdasan, keikhlasan, dan rasa rendah hati Khalid bin Walid dalam mengabdikan dirinya untuk perjuangan Islam, dan khususnya saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu cerita Khalid bin Walid. Nantikan cerita selanjutnya, nantikan cerita panglima besar Islam terhebat lagi selain Khalid bin Walid. Kalanya ada salah kata, mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.